الله مخلصا له الدين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puja-puji serta syukur dan sepertinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap menganugerahkan berbagai kenikmatan, terutama adalah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk sholat berjamaah maghrib dan sekaligus untuk mengikuti kajian tentang fikih sunnah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah mengkaji 4 jilid tentang fikih sunnah. Jilid 1 dan 2 mulai dari bab taharah dan bab sholat. 3 dan 4 kemarin kita anggap selesai, berakhir di zikir. Jilidnya sudah menyelesaikan 4 jilid, meskipun memang tidak seluruh bahasan kita bicarakan karena agak dipilih-pilih. Dan kita memasuki jilid yang kelima. Ini 4 jilid, 5, 6, 7, 8. Dan masih ada 8 jilid lagi. Sebab fikih sunnah itu ada 16 jilid. Ini baru sampai 8 yang sini. Dan kita masuk pada kajian berkenaan dengan bab safar. Bab yang membicarakan tentang bepergian. Berkaitan dengan bepergian ini, beberapa ayat memang memerintahkan pada manusia itu untuk melakukan perjalanan. Banyak dalam bentuk siru kalimatnya, berjalanlah kalian, qul siru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Jadi ada kalimat begitu, dan perhatikanlah, renungkanlah bagaimana akibat orang-orang yang sebelum kalian. Ada juga ayat yang memberitakan kita untuk melakukan bepergian itu dengan kalimat fantashiru fil ard. Hendaklah kalian menyebar di muka bumi. Ya, menyebar dalamnya adalah melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota dan kota yang lain, atau bisa jadi dari satu negara ke negara yang lain. Ada hadis yang diterima oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, safiru tasihhu wazu tasta'nu
Bepergianlah kamu agar kamu sehat, dan berperanglah kamu agar kamu berkecukupan. Ini hadis yang mendasari perintah untuk melakukan safar, melakukan bepergian. Tapi hadis ini menyebutkan itu safiru tasihu. Bepergianlah kamu agar kamu sehat. Mungkin logikanya begini. Ketika orang bepergian melakukan perjalanan, berarti melakukan gerakan tubuh. Sebab ini sifatnya fisik. Melakukan gerakan-gerakan tubuh. Dan gerakan tubuh itu melakukan gerakan tubuh. Salah satu di antaranya melalui bepergian ini, itu akan membuat fisik menjadi sehat. Otot-otot itu bisa bergerak. Kemudian aliran darah juga bisa lancar. Berbeda kalau hanya diam saja. Justru orang yang terlalu banyak diam, tidak banyak melakukan gerakan, itu relatif agak mudah kena penyakit. Relatif agak mudah kena penyakit ketimbang orang yang selalu bergerak. Jalan-jalan Abah sehat karena memang dia pagi-pagi jalan, pergi kemana, bahkan juga dengan jalan kaki. Memang yang sehatnya adalah dengan jalan kaki. Yang berjalan kaki. Wahzu tastaghnu, dan berperanglah kamu agar kamu berkecukupan. Ini konteksnya pada zaman Nabi. Konteksnya pada zaman Nabi, perintah untuk berperang itu. Sebab pada zaman Nabi itu adalah pada zaman pertumbuhan dan mengembangkan ajaran Islam. Yang tentu saja memang banyak tantangan, banyak hambatan dari musuh-musuh yang tidak suka, yang tidak senang dengan ajaran Islam, dan termasuk juga kehadiran Nabi, kehadiran Rasul di daerah Makkah pada waktu itu. Sehingga perintah perang itu menjadi sesuatu yang wajib bagi kaum muslimin pada saat itu. Nah, tetapi hadis perintah perang itu juga masih tetap juga berlaku pada hari ini jika kondisinya mengharuskan untuk melakukan peperangan. Yang tidak boleh itu adalah dalam situasi yang damai. Ujung-ujung kayak lewat langsung tenggul, itu kan nggak bisa. Atau kemudian ada orang yang lewat langsung tembak, kan nggak bisa. Nah, jadi ada saatnya dan ada ketentuannya berkenaan dengan soal peperangan itu. Bahkan harus juga ada aba-aba dari pimpinan. Jadi tidak sembarang kadet. Itu. Dan apa yang dilakukan oleh geng motor atau kemudian anak-anak pang itu kayak nu lewat langsung sabat gitu. Itu bukan itu yang dimaksud. Tentu saja adalah perangnya adalah perang untuk membela agama. Untuk membela agama. Nah, bepergian yang dimaksud, yang diperintahkan itu bukan asal bepergian sebetulnya. Tetapi bepergian untuk kebaikan. Untuk hal-hal yang baik. Lamun pergi tengah malam gitu. Mereka bangsat. Nah, itu mah tidak diperintah. Itu mah kan tidak masuk ke situ. Gitu. Jadi tidak asal pergi. Tapi perginya adalah melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang disukai oleh Allah. Dasarnya adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, agak panjang hadisnya, kita baca terjemahan saja. Tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya kecuali di pintunya ada 2 panji-panji. Salah satu di antaranya berada di tangan malaikat, sedang lainnya di tangan setan. Maka jika keluarnya itu untuk suatu urusan yang disukai Allah Azza wa Jalla, ia akan diiringkan oleh malaikat dengan panji-panjinya. Demikianlah ia akan selalu berada di bawah panji-panji malaikat sampai ia kembali ke rumahnya.
Sebaliknya, jika keluarnya itu untuk sesuatu hal yang dimurkai Allah, seperti tadi maling, gitu, maka orang itu pun akan diiringkan oleh setan dengan panji-panjinya, dan demikianlah ia akan selalu berada di bawah panji-panji setan sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa ketika seorang keluar dari rumahnya, katanya ada dua panji yang mengiringinya. Yang pertama adalah panji malaikat jika dia melakukan perjalanan itu untuk kebaikan yang disukai oleh Allah. Yang kedua adalah di bawah panji setan. Jika perjalanan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah atau sesuatu yang buruk. Dan selama di perjalanan itu yang mempengaruhinya adalah setan. Sampai dia pulang kembali. Demikian juga kalau melakukan kebaikan maka berada di bawah naungan panji malaikat itu sampai dia kembali lagi. Nah, lebih lagi kalau kemudian pergiannya adalah seperti mengikuti pengajian seperti begini. Dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk melindungi orang yang berangkat mencari ilmu itu sampai dia kembali lagi. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, itu dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali. Logikanya artinya jika dia umpama terbunuh pada saat dia melakukan perjalanan untuk mencari ilmu itu, untuk menuntut ilmu itu, maka dia terbunuh di jalan Allah. Oke. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan sebelum kita melakukan perjalanan? Di antaranya adalah hendaknya ketika kita melakukan perjalanan itu diawali dengan sholat istikharah. Jadi beristikharah lah. Yang kedua adalah meminta pendapat orang-orang yang baik. Meminta pendapat orang-orang yang bijak, minta pendapat orang-orang yang alim sebelum dia pergi. Di sini disebutkan sepatutnya orang yang hendak mengadakan perjalanan meminta pendapat para budiman lebih dulu sebelum dia berangkat mengenai perjalanan yang hendak dilakukannya itu. Jadi mesti dimusyawarahkan dulu, kan, dibicarakan dulu, ditanyakan dulu, gitu kan. Apakah yang akan dia lakukan itu adalah baik atau tidak, agar perjalanannya dikategorikan sebagai perjalanan yang baik. Dan sepatutnya pula mereka beristikharah, artinya mohon dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Nabi SAW bersabda, di antara keberuntungan anak Adam, yaitu manusia, ialah beristikharah pada Allah. Di antara keberuntungan anak Adam ialah ridhonya terhadap qada Allah. Sebaliknya di antara kemalangan anak Adam ialah tak hendak beristikharah pada Allah, dan di antara kemalangannya pula ialah gusarnya terhadap qada Allah. Jadi ini, kenapa kemudian dianjurkan untuk sholat sunnah istikharah? Pertama, agar kita dipilihkan oleh Allah bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang memang diridhoi oleh Allah. Karenanya disunnahkan oleh Rasul itu untuk sholat istikharah dulu 2 rakaat. Setelah istikharah dulu 2 rakaat, minta kepada Allah agar dipilihkan jalan yang baik. Jalan yang baik, bahkan jalan yang terbaik.
Dan kalau kita sudah awali dengan sholat istikharah, lalu kemudian kita sudah memiliki azam niat yang kuat, oh saya harus berangkat hari ini dan saya harus berangkat ke sana, maka apapun yang terjadi, kita ridho terhadap apa yang menimpa diri kita. Nah, dan ridho terhadap apa yang menimpa diri kita, disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang beruntung. Karena dia ridho terhadap qadha yang menimpa diri kita ketika kita melakukan perjalanan itu. Berkata Ibnu Taimiyah, tidak akan menyesal orang yang beristikharah kepada Allah atau Tuhan Al-Khalid dan bermusyawarah dengan para makhluknya. Jadi selain tadi musyawarah, kemudian juga melakukan istikharah. Jadi nanya dulu, musyawarah dulu dengan sesama manusia. Tadi disebutkan orang yang budiman, orang yang bijak. Kemudian yang kedua adalah juga mengadukan kepada Allah untuk minta dipilihkan sesuatu yang baik. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk istikharah itu? Yaitu dengan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Walau sholat itu berupa sholat sunat rawatib atau sunat tahiyatul masjid. Di waktu mana saja dikehendakinya. Baik malam atau siang. Ini tidak ada ketentuan berkenaan dengan kapan kita melakukan sholat istikharahnya. Jadi tidak ada waktu tertentu kecuali memang waktu-waktunya memang terlarang untuk melakukan sholat. Jadi ketika kita mau melakukan perjalanan maka hendaknya sholat istikharah dulu, sholat 2 rakaat. Nah, tapi di sini kemudian juga disebutkan nggak jadi soal juga, kalaupun juga sholat 2 rakaat itu berupa sholat sunat rawatib atau sunat tahiyatul masjid. Pada kedua rakaat tersebut adalah dibaca surat Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran. Ya seperti biasa, jadi sholat sunat biasa, itu kan Fatihah lalu kemudian surat-surat yang lainnya. Kemudian dalaya menyampaikan pujian-pujian kepada Allah dan salat terhadap Nabi SAW. Dan setelah itu barulah ia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari yang diterima oleh Jibril radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami agar beristikharah dalam segala urusan. Nah doanya memang agak panjang. Kalau doa khusus ya, kalau doa khusus dalam bahasa Arabnya ada doa yang diajarkan oleh Rasul dalam hadis ini disebutkan iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min khairil faridati summa liyaqul. Jika salah seorang di antara merencanakan satu urusan, maka hendaknya sholat sunat 2 rakaat lalu membaca doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Lalu di sini ada tanda sebutkan keperluan kita apa, perjalanan kita untuk melakukan apa. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qala ajila amri wa ajilah faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qala ajila amri wa ajilah fasrif anni wasrif anni anhu waqdur bil khairu haitsu kana summa ardini bih. Doanya segitu. Ya kalau memang mau diniatkan insyaallah seminggu hafal. Bagi yang belum. Ya kayak singkat waktu seminggu kena daya ingat iskarolot kan ada ya telmi gapo. Telat mikir ganjang pohon. Ya seminggu lah gitu ya. Kalau masih muda cepat gitu. Sejam aja bisa hafal.
Jika salah seorang di antaramu merencanakan suatu urusan, maka hendaknya sholat 2 rakaat, lalu membaca Allahumma ini dan seterusnya. Terjemahannya adalah, ya Allah, aku mohon agar dipilihkan olehmu dengan ilmu-Mu. Aku minta diberi kemampuan dengan kodratmu, serta aku mohon karunia-Mu yang besar, karena Engkau berkuasa dan aku tidak berdaya. Engkau mengetahui sedang aku tidak tahu apa-apa, dan Engkau menyelami segala yang gaib. Ya Allah, jika menurut pengetahuan-Mu urusan ini berguna bagiku, bahkan di sini catatannya disebutkan ketika sampai di sini, ya Allah, jika menurut pengetahuan-Mu urusan ini, sebutkan urusannya. Gitu. Pergi kemana gitu, atau melakukan pekerjaan apa gitu, sebutkan. Berguna bagiku, baik untuk agama, dunia maupun akhiratku, atau saudaranya lagi, baik untuk kepentinganku di masa sekarang maupun di masa belakang, maka takdirkanlah ia bagiku, lancarkanlah, kemudian berilah berkah. Sebaliknya, jika menurut pengetahuan-Mu urusan ini membawa bencana bagiku, baik untuk agama, dunia maupun akhiratku, baik untuk kepentinganku di masa sekarang maupun di masa belakangan, maka singkirkanlah ia daripadaku dan hindarkanlah aku daripadanya, dan takdirkanlah bagiku urusan yang baik menurut hakikatnya. Kemudian jadikanlah hatiku ridho buat menerimanya. Nah, itu terjemahan bacaan tadi itu. Saya dulu pernah hafal ini doa ini teh, tapi sekarang kayaknya udah harus baca lagi, senapal lagi. Balama jatara ngapal ngeteng sebab rek milih jodoh biasanya. Sabdanya pula, hendaklah disebutkannya maksudnya itu, artinya disebutkan ketika mengucapkan Allahumma in kana hadzal amro, tadi sudah disampaikan. Mengenai surat yang khusus dibaca pada surat istikharah ini tidak ada keterangan yang sah menyatakannya sunnah diulang-ulangi. Jadi kalau kemudian ada pendapat mengatakan bahwa mesti diulang-ulangi, tidak ada katanya keterangan untuk kemudian diulang-ulangi. Berkata Imam Nawawi, hendaklah seseorang melakukan apa yang dirasanya baik setelah sholat istikharah. Jadi jangan menuruti keinginannya sebelum istikharah itu. Jadi sebaiknya memang ketika punya keinginan, ada pekerjaan dan seterusnya, sebaiknya sholat istikharah dulu, lalu kemudian ikuti kata hati, gitu kan? Bukan kata keinginan. Sebab antara kata hati dengan keinginan itu berbeda. Nah, kalau keinginan itu berangkat dari nafsu, gitu kan? Kalau kata hati itu berangkat dari nurani, itu dari cahaya. Seandainya tidak demikian, berarti tidak menyerahkan pilihan kepada Allah, bahkan tidak jujur dalam permohonannya dan dalam mengakui kebodohan dan ketidakmampuannya itu kepada Allah Ta'ala. Jadi ulah sok pintar, istilahnya itu itu kudu minta, itu kudu doa lah, itu kudu istikharah, dan saya mau apal gitu, umpama bisa yakin gitu, ya tapi alusun gitu, menguntungkan gitu, tanpa meminta pilihan pada Allah gitu. Jika ia betul-betul jujur, tentulah ia akan menanggalkan daya dan tenaganya serta melepaskan diri dari pilihan pribadinya. Jadi memang sebaiknya itu adalah bukan karena pilihan pribadi atas dasar keinginan dan hawa nafsu, tetapi berdasarkan bisikan hati nurani setelah kita minta dipilihkan pada Allah melalui sholat istikharah tadi itu. Nah, lalu kira-kira hari apa yang bagus kita untuk melakukan perjalanan? Dulu di Lembur, kita kamu berangkat sekolah keluar gitu. Jadi saya juga nggak tahu karena masih kecil ya, tidak pernah pelajari. Tapi ini seperti sudah menjadi keyakinan di kampung itu, kalau mau berangkat mencari ilmu, berangkatnya hari Rabu. Gitu, sebaiknya hari Rabu, kan?
tidak hari-hari yang lain. Nah, jadi ingat dulu itu kata bapak saya, kita berangkat di hari Rabu sebab itu adalah hari yang baik, hari untuk mencari ilmu. Dan ketika sudah berangkat keluar dari pintu rumah, jangan pernah lagi menengok ke belakang. Gitu. Sampai sekarang saya belum ketemu apa logikanya. Ya, kalau nama lebak bisa aja ya. Tapi belum ketemu. Sebab dulu memang di kampung itu kan ada istilah pamali. Gitu. Jadi pamali kalau nengok lagi. Bahkan gini. Dulu itu kalau kemudian orang karena harus belum ada jalan darat dulu itu, yang ada adalah jalan laut. Dan ketika umpama tidak ada motor laut pada hari itu, dia tidak boleh lagi kembali ke rumah. Jadi harus tidur numpang di situ. Kalau punya saudara, numpang saudara di sana, atau numpang kepada siapa gitu, jangan balik lagi. Nah, apakah betul bahwa hari Rabu itu adalah hari yang terbaik untuk melakukan perjalanan? Ternyata ditemukan di sini, ini agak berbeda. Di sini disebutkan bahwa sunnah melakukan perjalanan itu pada hari Kamis. Gitu. Karena hari Rabu itu dasarnya apa? Nah, apakah kemudian dasar karena tradisi atau keyakinan atau mitos atau apa? Bahkan hari Rabu itu kan menjadi hari disebut sebagai hari baik bagi Presiden Joko Widodo. Ini kalau dia mau ganti kabinet dan melantik kabinet itu selalu hari Rabu. Ya kan? Hari Rabu kan? Hari Rabu nggak tahu ini mitos dari Jawa atau dari mana. Gitu. Jadi saya hari Rabu. Pemilu kemarin hari Rabu ya? Bukan. Hari Rabu. Jadi pilihannya hari Rabu. Nah, ternyata yang bagus dalam perspektif Islam menurut sunnah Rasul, yang bagus itu terutama melakukan perjalanan itu bukan hari Rabu ternyata, tetapi hari Kamis. Gitu, hari Kamis. Tidak tahu pertimbangan kenapa hari Rabu, apa kemudian hari Rabu itu sebagai hari tengah-tengah. Gitu kan, kalau dihitung dari Ahad, Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mungkin Rabu itu tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Jadi dianggap sebagai hari netral. Gitu, tengah-tengah. Nah, berkenaan dengan hari Kamis ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallama kana yakhruju idza arada safaron illa yaumal khamis. Bahwa Rasulullah SAW jika mengadakan perjalanan jarang sekali berangkat bukan pada hari Kamis. Jadi Rasul seringnya kalau melakukan perjalanan selalu memilihnya dengan hari Kamis. Gitu. Jadi jarang pada hari-hari yang lain, mungkin kecuali kalau memang mendesak gitu, atau karena ada satu hal, baru kemudian pada hari yang lain. Tapi rata-rata dia melakukan perjalanan itu hari Kamis. Dan sini juga tidak dijelaskan kenapa kemudian Kamis. Pokoknya hanya karena mengikuti tradisi Nabi bahwa Nabi kebanyakannya adalah hari Kamis. Dan mungkin sahabat tidak sempat nanya mungkin ya. Tidak sempat nanya, itu sebabnya tidak ada keterangan lanjutan tentang hari Kamis. Tapi kemudian para sahabat kemudian menganggap ini sebagai sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan Nabi berangkat dari sebuah kepercayaan, keyakinan bahwa apa yang dilakukan Nabi itu pasti bagus. Gitu. Itu aja mungkin alasannya, pasti bagus. Lalu sebaiknya kalau bepergian itu jangan sendirian. Sebab dianjurkan untuk mencari teman. Sunnahnya itu membawa teman sejawat. Nah, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang seorang diri. Jadi sebaiknya disunnahkan itu
minimal berdua, ada teman. Minimal ada teman. Kalau ini sebetulnya secara logika juga bisa difahami. Bisa difahami kenapa kemudian mesti ada teman. Ya, yang namanya perjalanan sendiri kan pasti kurang enak, kurang tenang dan seterusnya. Jadi paling tidak ada teman musyawarah. Jadi ada teman musyawarah, ada teman diskusi. Umpama kalau menghadapi sesuatu, umpama yang bingung, ada sesuatu yang masih belum jelas, mungkin kan bisa berdiskusi paling tidak kalau berdua. Kalau sendiri kan susah. Jadi tidak ada teman untuk kemudian bertanya dan memusyawarahkan sesuatu. Dan diterima dari Umar bin Shu'aib, yang diterimanya dari bapaknya, seterusnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, seorang pengendara itu adalah satu setan. 2 orang pengendara, 2 setan. Dan 3 orang pengendara barulah disebut rombongan orang yang bepergian. Nah, lalu di hadis ini disebutkan, justru yang terbaik itu adalah bertiga. Yang terbaik itu bertiga. Di sini kalau sendiri setan, 1 setan. Kalau berdua pengendara juga 2 setan. Dan 3 orang pengendara barulah disebut rombongan orang yang bepergian. Artinya kalau 2 itu belum disebut rombongan. Apalagi kalau kemudian 1. Disebut dengan rombongan itu kadang dimulai dari 3. Dan itu karena memang secara bahasa dalam bahasa Arab disebut dengan jamak itu adalah lebih dari 2, 3 ke atas. Gitu, kategori jamak, kategori banyak itu. Dan ada logikanya juga. Nah, kalau sendirian tadi itu juga tidak ada teman untuk diskusi dan seterusnya. Dan kalau berdua itu memang rawan. Agak rawan juga kalau terjadi perselisihan itu tidak ada wasit. Kalau berdua itu lamun pasea, durder gitu. Nah, itu nanti tidak ada yang mendamaikan. Gitu kan? Tidak ada yang mendamaikan dan tidak ada yang memisah. Lamun gelut duaan enggak ada yang misah. Tapi lamun tiluan, kan lamun gelut duaan kan ada satu penengah. Ada yang memisahkan. Logikanya mungkin seperti itu. Di antaranya. Dan kalau kemudian juga diskusi, ada istilah kalau diskusi bahwa kepala 2 itu lebih bagus ketimbang kepala 1. Dan kepala 3 lebih baik ketimbang kepala 2. Artinya pemikiran 2 orang itu lebih baik ketimbang pemikiran 1 orang. Dan pemikiran 3 orang itu lebih baik ketimbang pemikiran 2 orang. Oke. Bisa, jam sabar. Oke, sampai segitu aja dulu. Kita tanya jawab sisa waktunya. Kalau ada yang ingin ditambahkan, dipertanyakan atau dikurangi, dari apa yang sudah disampaikan, enggak. Mau garis bawah, garis tengah, boleh. Enggak, dipersilakan. Enggak ada masalah. Atau kemudian, ya maksudnya gini, kalau kemudian ada seperti tadi, ada kebiasaan-kebiasaan atau kemudian tanda petik itu dianggap sebagai mitos dari masyarakat pada daerah-daerah tertentu berkenaan dengan bepergian ini, berkenaan dengan bab safar ini, maka kita diskusikan gitu, maksudnya kita diskusikan. Memang tidak banyak masalah sih, tidak banyak masalah dan tidak banyak silang pendapat dan tidak banyak khilafiyah. Soal gini, beda dengan bab sholat, bab ibadah. Ya silakan Pak Dek. Salam. Oh, jumlah jarak. Ya, kalau tidak salah, benar, dulu pernah kita sampaikan berkenaan dengan bab sholat. Gini, tentang jamak dan qasar.
dengan prinsip pemungulan. Ada disebut dengan sholat jamak dan qashar. Kalau sholat jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Zuhur ke asar atau asar ke zuhur. Yang kedua maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Subuh nggak ada temannya, jadi nggak bisa dijamak. Kalau subuh nggak bisa, kan temannya ada subuh, nama duha gitu. Ya nggak bisa sholat subuh dihiji kening duha, sholat duha. Filmen kepaksa ketiduran gitu, jadi subrang. Yang kedua adalah ada qashar. Kalau qashar itu meringkas jumlah rakaat sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu qashar. Nah, jamak itu ada dua, disebut dengan jamak taqdim, ada jamak takhir. Jamak taqdim itu dilakukan di sholat yang awal. Seperti kita ingin menjamak zuhur dan asar. Kita mau berangkat di sini waktu zuhur. Umpama pergi ke Jogja. Pada ke Jogja, umpama berangkat zuhur. Maka melakukan sholat jamak dan sholat asar itu ditarik ke zuhur. Gitu. Ditarik ke zuhur. Nah, itu disebut dengan jamak takdim. Sebab asarnya ditarik ke awal, ke waktu zuhur. Nah, yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir itu sholat zuhur yang ditarik ke asar. Bahwa waktu zuhur kita masih di perjalanan. Lalu tiba di tempat tujuan itu sudah waktu asar. Maka kita niatkan pada saat itu, waktu zuhur itu, bahwa kita akan menjamaknya nanti di waktu asar. Nah, sholat zuhur yang ditarik ke asar itu disebut dengan jamak takhir namanya. Jamak takhir. Dengan syarat memang harus diniatkan, Pak. Harus diniatkan. Kalau kemudian kira-kira tidak keburu, ada perjalanan untuk sholat zuhur, kita tiba di tujuan nanti sholat asar, maka niatkan, saya niat sholat jamak zuhur ke asar. Atau juga sebaliknya. Nah, yang kedua, ada disebut dengan qashar. Kalau qashar itu tadi meringkas. Jadi meringkas waktu, bukan meringkas waktu, meringkas jumlah rakaat. Jumlah rakaat sholat dari 4 menjadi 2. Tapi yang boleh hanya 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Itu yang boleh diqashar. Maghrib dan subuh nggak boleh diqashar. Lagi-lagi bingung, sebab kalau subuh diqashar jadi 1, jadi sama dengan witir. Nah, yang bingung adalah maghrib. Namun maghrib dipotong setengahnya, susah ya, satu rakaat setengah. Nggak tahu sampainya di mana setengahnya. Ya, itu silakan aja sebetulnya, tergantung pada kondisi. Nah, soal tadi sebentar lagi, soal jarak, memang ada beberapa pendapat terkait dengan jarak. Yang dikenal untuk konteks fikih di Indonesia, Imam Syafi'i itu menggunakan istilah 2 marhalah. Jadi 2 marhalah itu kisaran 80 kiloan ya. Kisaran 80 kilo. 80 kilo. Dari sini ke Kota Garut kayaknya belum ada 80. 60-an. Tapi lamun ke Malangbong tadi itu umurnya. Malangbong ke naon? Bayongbong ke sana ke Ciklet, apa itu mungkin atau ke daerah Pamumpuk itu, ya itu sudah lebih dari 80. Nah, tapi juga ada pendapat mengatakan 20. Kisaran 20 kilo. Bahkan ada pendapat mengatakan 8 kilo. Bahkan juga ada pendapat mengatakan tidak ada batasan jarak, yang penting dia sudah dikategorikan sebagai safar. Ya, tapi kan apiraku teh yang di kabupaten ka kota kudu di gitu. Yang menempuh waktu yang sebentar kalau pakai kendaraan. Nah, dulu kan karena memang jalan kaki ya. Paling better naik kuda atau kemudian naik onta. Nah, silakan aja menggunakan yang mana.
Tapi memang masing-masing memang ada alasan, ada pendapatnya. Sebab di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan berkenaan dengan jarak tempuh. Yang disebut kategori sebagai safar. Pada akhirnya kembali kepada manusia masing-masing. Apakah perjalanan dia keluar itu sudah merasa ini sebagai sebuah safar atau bukan safar. Oke, jadi kalau tempat kerja yang dekat mungkin safar, bukan safar. Bapak sekalian, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan menambahkan ilmu pada kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.